Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Fajar Daryanto dari Prodi Psikologi kelas 2C akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Kesalahan penulisan ejaan sering terjadi di masyarakat disebabkan oleh 1. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan yang kedua yaitu kurangnya ketelitian dalam menulis. Selain itu, ada juga pengaruh atau faktor lingkungan di mana bahasa digunakan. Terkadang masing-masing daerah menggunakan dialek yang berbeda meski bahasa yang digunakan sama. Contohnya seperti apotek, yang benar adalah apotik, musola, yang benar adalah musala, dan yang terakhir yaitu antri, yang benar adalah antre. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung yaitu yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Yang kedua, jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan 3 titik berspasi. Yang ketiga, jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol X tanda seru. Seperti itu. Hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Yang keempat, mempergunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Contoh, menurut Grosscraft di dalam buku argumentasi dan juga narasinya, berarti dalam kurung 1983.23, argumentasi adalah sebuah bentuk retorika yang berusaha untuk bisa mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain agar mereka bisa percaya dan akhirnya mereka bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang penulis atau pembicara. Yang kutipan tidak langsung mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang keempat, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Contoh, menurut Samuelson dalam kurung 1990.2216, ketidakseimbangan dari distribusi pendapatan akan mengakibatkan kemiskinan. Lanjut ke soal yang nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Unsur-unsur yang ada dalam biografi yang pertama yaitu identitas tokoh, pengalaman hidup, pandangan hidup, dan kebiasaan. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Fungsi bibliografi memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Bibliografi juga berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Unsur bibliografi: nama pengarang, ditulis secara lengkap, judul buku,
Data publikasi meliputi tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Untuk artikel, diperlukan judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor terbit majalah atau koran, tanggal dan bulan, tahun artikel ditulis, dan halaman. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menggunakan kata pergantian waktu. Untuk kata jam yaitu menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh kalimatnya seperti saya bermain Mobile Legends selama 3 jam dalam sehari. Nah, itu kan menunjukkan durasi kita dalam bermain. Untuk kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, pertandingan antara Persiko versus Persepi akan dimulai pada pukul 15 WIB. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna, karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, interaksi antar manusia, sehingga keduanya sangat berkaitan satu sama lain. Dan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor penyebab terjadinya kesalahan tanda baca koma ada beberapa, yaitu salah satunya rendahnya minat dan motivasi belajar, dan serta gangguan daya ingat. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan ketidaktelitian juga menjadi penyebab kesalahan penulisan. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh benar, aku hanya membawa sepatu, bola, dan baju. Itu yang benar. Kalau salah, aku hanya membawa sepatu, bola, dan baju. Lah, seharusnya setelah kata bola itu juga masih memakai tanda koma. Nomor 2, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh benar, dia sangat jago bermain Mobile Legends, tetapi tidak bisa jika bermain PUBG Mobile. Itu contoh yang benar. Contoh yang salah, dia sangat jago bermain Mobile Legends tetapi, tidak bisa jika bermain PUBG Mobile. Ada 2 contoh yang lain seperti sepatu, bola, dan baju. Sepatu, bola, dan baju termasuk peralatan sepak bola. Itu contoh yang benar. Contoh yang salah, sepatu, bola, dan baju termasuk peralatan sepak bola. Itu adalah contoh yang salah. Terus ada 1 contoh lagi, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Contoh yang salah, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Contoh yang salah. Nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan.
Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Misalnya, susunan acara jalan sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia. Titik koma, senam, titik koma jalan sehat, titik koma serta pembagian konsumsi, koma pin, koma dan door prize. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan tulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penyebab sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring karena kelalaian, kurangnya pengetahuan tentang kaidah penulisan baik dan benar, kurangnya informasi tentang kata yang seharusnya ditulis miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh benar, saya sudah membaca buku Manusia Setengah Salmon yang ditulis miring karangan Raditya Dika. Itu yang benar. Yang salah, saya sudah membaca buku Manusia Setengah Salmon karangan Raditya Dika. Judul bukunya tidak ditulis miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh benar, upacara Beusijug atau tepung tawar dalam tulisan miring menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Contoh salahnya, upacara Beusijug tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh, tidak ditulis miring. Dan nomor yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, U, A, E, I, O, U. Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal. Huruf ini pada alfabet berjumlah 21 huruf. Huruf ini akan sulit disebut jika tidak disambungkan dengan huruf vokal. Artinya, bila ada tulisan yang terdiri dari huruf ini saja, maka akan sulit dibaca. Selain itu, pengucapan huruf konsonan tanpa huruf vokal diantaranya juga akan sulit. Contoh kata resiko yang benar adalah risiko. Hakikat yang benar hakikat. Kata detail salah, yang benar seharusnya detail. Kata analisa salah, yang benar analisis. Kata derajat salah, yang benar derajat. Kata plat salah, yang benar adalah plat. Kata bur salah, yang benar adalah bur. Kata gerigi salah, yang benar gerigi. Ada proses imbuhan atau afeksis tambahan R. Kata sepele salah, yang benar sepele. Kata tim salah, yang benar adalah tim. Demikian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.